Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi dapat kembali mengudara menemui para sedulur-sedulur yang senantiasa menantikan tayangan-tayangan kami. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Pada tayangan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang senantiasa memantau dan mengikuti video-video kami, baik itu video viral, video pengobatan ataupun pembersihan, baik dengan cara online maupun cara offline. Dukungan, like, dan komen dari saudara-saudara semuanya sangat membantu bagi kami untuk dapat menyiarkan video-video kami selanjutnya. Pada kesempatan ini kami pun tidak lupa mengucapkan selamat bergabung bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel kami, channel Padepokan Cahaya Siliwangi. Kali ini kami pun dalam bulan Ramadan baru tayang lagi ya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Amin ya. Pada musim-musim ini di Indonesia, khususnya yang mendapatkan hujan, yang diprediksikan hujan akhir musim, tetapi di beberapa daerah sangat sangat tidak terduga intensitas hujan yang begitu deras mengakibatkan bencana di mana-mana. Hal ini tidak sesuai dengan prediksi dari BMKG. Pada prediksi kemarin-kemarin itu kalau tidak salah tuh bulan Februari pun sudah memasuki awal musim kemarau, tapi kenyataannya sampai hari ini di tempat Padepokan Cahaya Siliwangi pun masih tetap hujan. Udah beberapa hari siang malam diguyur hujan. Bahkan mentari pun enggan menampakkan diri gitu. Berdasarkan fenomena alam tersebut, kali ini kami akan mengangkat juga mengenai hal-hal tersebut, mengenai bencana-bencana alam khususnya yang terjadi di Pulau Jawa berkaitan dengan musim hujan dan bencana banjir. Di hadapan saya sudah ada salah seorang mediator handal dari kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Bapak Nunung Nusantara. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Kang. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Untuk kali ini kami akan mengangkat video mengenai bencana-bencana alam yang terjadi di wilayah Jawa, khususnya yang terjadi banjir. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas insang yang cahaya ninggiwan saya bentengi mediator goib musuh dari jenis iblis, jin, siluman, fasik yang akan mencoba menerobos, otomatis hancur lebur. Allah terlempar ke neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam. Goib dalam badannya terkunci, tidak bisa bereaksi. Sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas insang yang cahaya ini, saya mohon izinnya, saya tarik goib yang mengetahui ataupun goib yang bertugas menurunkan bencana-bencana, khususnya bencana banjir di wilayah Jawa.
Kepulauan Jawa atas izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Mohon kehadiran. Allah masuk ke dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Energinya bertambah. Energi di majelis sinkron netral Allah. Alat ucapnya berfungsi, bisa bahasa manusia. Allah. Salam. Maaf, ini dengan bangsa apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah muslim? Sudah, kami dari golongan jin. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf karena apa? Mungkin Anda sekarang sedang bertugas. Tapi kami ucapkan terima kasih bisa hadir di sini untuk kita mengupas atau memberikan apa ya istilahnya wawasan mengenai bencana secara goib dari berita goib dari bangsa jin. Wujudnya apa Anda? Saya seperti bangsa manusia juga. Ya. Seperti manusia. Boleh tahu Anda pangkatnya apa ini kalau di Anda ini? Salah satu panglima. Salah satu panglima. Berarti banyak ya panglima-panglimanya. Tuh, Anda wilayah mana ini bertugasnya? saya di daerah Demak. Di daerah Demak. Saya tadi tarik, saya requestkan atau saya panggil yang terkuat yang bisa memberikan informasi mengenai bencana-bencana. Apakah Anda juga termasuk yang terkuat di antara yang terkuat? Insya Allah. Ya. Mohon maaf saya protek dulu ya. Alhamdulillah insyaallah. Di sini Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Apabila goib ini berkata bohong, sepatah kata pun memberikan keterangan yang bohong kepada saya, otomatis tubuhnya hancur. Allah. Anda di wilayah Demak, sedangkan sekarang kan banjir itu sudah mulai merambah, kalau nggak salah sampai ke Semarang. Kemudian di pantai-pantai utara juga banyak yang sudah kebanjiran. Boleh diceritakan seperti apa sih itu sehingga bisa banjir? Padahal diprediksikan tidak akan ada bencana banjir lah seperti itu. Baik. Jadi, salah satunya kenapa saat ini banyak prediksi-prediksi dari bangsa panjenengan Iya. yang meleset. Contohnya, saat ini dengan banyaknya air yang turun atau hujan yang menurut prediksi dari bangsa panjenengan harusnya sudah mulai kering. Iya, betul. Tapi
ternyata malah kebalikannya. Semakin diturunkan. Salah satunya adalah yang utama sekali, yaitu menyambut pemimpin kami. Maksudnya menyambut pemimpin Anda tuh siapa? Bisa dijelas sedikit. Ya, menyambut pemimpin kami dan pemimpin Anda sekalian, panjenengan. Mungkin panjenengan juga sudah tahu Iya. akan hadirnya seorang pemimpin di dunia ini. Iya. Tapi bukan memimpin suatu negara. Iya. Tapi memang memimpin seluruh dunia dan alam-alam gaib. Iya. Berarti hujan yang sekarang ini bukan hanya bencana ya. Ada juga merupakan suatu penyambutan. Salah satunya begitu karena energi Iya. yang beliau hadirkan itu, energi yang beliau hadirkan itu berdampak bagi energi-energi negatif. Yang saya tanyakan, kenapa penyambutannya baru-baru sekarang? Gitu kan beliau itu sudah lama. Memang betul beliau sebenarnya sudah didengar di alam kami juga. Bahkan akan muncul lagi seorang manusia yang akan menjadi pemimpin di seluruh dunia ini. Iya. Tapi karena waktunya sudah dekat, beliau akan menerima tugas atau dibaiat Iya. oleh baginda Rasulullah. Makanya energi beliau itu yang berdampak ke seluruh dunia, bukan hanya di Pulau Jawa saja, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia. Energinya itu berdampak, bisa menghancurkan energi-energi negatif, Seperti itu ya. tempat-tempat yang selama ini banyak negatifnya, banyak energi negatifnya, bahkan banyak makhluk-makhluk fasiknya yang sehingga berdampak ke manusia-manusia yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Energi itu yang menyebabkan salah satunya saat ini air semakin banyak berlimpah. Dengan energi beliau itulah seperti membersihkan semua seluruh dunia ini. Iya. Energi-energi negatif termasuk bangsa-bangsa panjenengan juga terbersihkan.
Iya. Tempo hari kami pun mengangkat video mengenai bencana alam. Tetapi ketika yang ditarik itu mereka tuh petugas-petugasnya yang sengaja ditugaskan mendapatkan tugas untuk membersihkan harta benda yang didapat dengan tidak bersih begitu. Tapi kali ini saudara yang bisa hadir di sini. Nah, saya kembali ke bencana alam di Semarang ini kan sedang naik airnya. Itu boleh diceritakan itu kenapa bisa seperti itu? Apakah ada campur tangan goibnya juga? Jelas seperti itu. Iya. Jadi bangsa kami otomatis menerima sinyal atau menerima perintah dari raja kami juga. Iya. Karena raja kami biasanya itu akan mendapat perintah langsung dari malaikat. Kalau boleh tahu, Anda kan kerajaan-kerajaan sudah Islam semua, gitu kan. Ketika ada bencana seperti itu, apa berdampak juga pada kerajaan Anda di sana? Kalau bagi kami yang sudah muslim seperti ini tidak berdampak apapun. Tidak. Justru menambah kekuatan bagi kami. Ya. Tapi bagi yang masih fasik atau yang masih banyak negatifnya, itulah mereka juga ikut terdampak, terbersihkan. Bahkan kalau mereka yang melawan bisa musnah. Ya. Berarti pembersihan itu bukan hanya terhadap manusia ya, terhadap bangsa manusia, Betul, bangsa goib juga sama ya betul. membersihkan. Karena energi dari beliau itulah yang menembus ke semua lapisan seluruh dunia ini. Ya. Kemudian Anda kan tadi wilayah di Demak. Boleh saya tahu, kemarin itu kan banjir di Demak. Itu petugasnya yang melaksanakan tugas itu dari goib siapa itu? Mohon maaf, Iya. kebetulan saya. Anda. Ya, Kenapa bisa ditugaskan? Sedangkan kan Anda sudah muslim. Kalau muslim kan tidak boleh merusak. Kalau membangun kan boleh. mohon maaf, itu tidak merusak. Ya. Kami membersihkan. Kami menerima perintah Perintah untuk membersihkan. untuk membersihkan. Mungkin selama ini di dunia panjenengan, di dunia manusia, kelihatannya seperti seolah-olah bagus, seolah-olah baik. Semuanya baik-baik. Tapi ternyata sebenarnya bukan seperti itu. Itu hanya tipu muslihat. Kami tidak bisa tertipu. Iya. Berarti yang melaksanakan pembersihan itu dari goib bukan hanya goib asik saja ya. Jadi Ya, goib-goib yang sudah Islam pun ketika ada tugas dilaksanakan. betul. Kalau yang masih fasik biasanya Ya. mereka yang tidak mau musnah, mereka siap mengambil lagi apa yang sudah mereka berikan ke bangsa-bangsa panjenengan, akan diambil lagi. Ya mereka juga bilangnya seperti itu, pembersihan, tugasnya pembersihan, tetapi
dampaknya bagi kami kan itu bencana pengerusakan seperti itu. Ya, bencana itu bagi mereka bangsa penjenengan Iya, yang tidak mau menerima alias ajab mereka itu banyak dosanya. iya, Jadi mereka merasa itu bencana. Tapi bagi golongan panjenengan yang memang keimanannya betul-betul, mereka itu menganggap bukan suatu bencana. Mereka akan tetap tawakal, iya, makin menjadikan mereka itu semakin cinta ke Sang Pencipta, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, Mereka semakin menyadari bahwa sebenarnya kejadian-kejadian yang disebut bencana itu bukan bencana bagi mereka, tapi suatu ujian untuk menaikkan suatu derajat. iya, Seperti itu. Tapi bagi mereka yang tertutup karena banyaknya energi-energi negatif ataupun makhluk-makhluk fasik, mereka menganggapnya itu suatu bencana. iya Pasti betul. akan mengatakan seperti itu, bahwa itu bencana. Mereka tidak sadar atas yang mereka sudah berbuat sendiri sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya bisa dikategorikan jika pembersihan tersebut kepada orang yang takwa ujian, tapi kepada orang-orang yang maaf ya di luar hanya mengaku-ngaku saja ya ajab, mungkin seperti itu bisa Itu disimpulkan. seperti itu sebenarnya. Iya. Ajab bagi mereka supaya mereka bertobat. Hmm. Ya kemudian juga ini, ketika bencana alam atau pembersihan, ini kan mengikuti keadaan alam juga. Ketika ada hujan, ya tambah berarti seperti itu. Ya banjir, lakukan pembersihan. Seandainya apa mereka tahu kan, pasti kan ada proses dari goib tersebut. Ini kan kalau dilihat dari secara keilmuan, mereka bilang kan ini hujan di luar di luar prediksi, hanya seperti itu saja. Kalau misalkan ada pembersihan tetapi tidak dengan musim hujan, itu seperti apa itu kejadiannya yang akan dilakukan oleh bangsa goib? Ya, bisa Mhm, dengan seperti gempa bumi mhm, atau tanah longsor. ya, Itu sama. Gunung meletus juga sama. iya, Bahkan wabah penyakit iya, juga sama. Itu bagian-bagian dari pembersih. iya betul juga ya. Kalau diperhatikan di Pulau Jawa ini, ketika musim kemarau kemarin pun gempa khususnya daerah-daerah selatan, daerah-daerah pegunungan. Itu juga termasuk rangkaian pembersihan. Betul. Rangkaian pembersihan. Iya. Setelah musim hujan, bagian yang datar, daerah-daerah datar, daerah Jawa bagian utara, bagian sekarang. Boleh saya tahu berapa lama lagi ini pembersihan yang di Pulau Jawa khususnya? Sesuai dengan surat tugas Anda aja. Kalau saya
menerima tugas Iya. sampai 5 bulan lagi. Sampai 5 bulan lagi. Lima bulan. Kalau dihitung dari musim, ini kan April September ini udah mulai musim kemarau. Dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu kan kemarau itu. Hal seperti apa boleh diceritakan sedikit atau ada bocoran? Bencana apa yang akan terjadi? Atau pembersihan dengan cara apakah saat musim kemarau nanti? Saya hanya bisa menyampaikan sedikit Iya, karena tidak apa-apa. saya tidak bisa melampaui batasan Iya, saya. tidak apa-apa. Sedikit pun informasi sangat berguna bagi kami. Akan adanya gempa yang membuat tanah menjadi terbelah Ya, di Pulau Jawa ini. Pulau Jawa. Bisa lebih dijelaskan lagi di Jawanya di mana, daerah mana? Mohon maaf, saya tidak berani. Tidak berani. Tidak berani. Boleh dipisah lagi. Di bagian utara atau bagian selatan? Bagian timur. Jawa bagian timur. Di pegunungan apakah di dataran biasa? Awalnya dari dataran tinggi. Dataran tinggi. Awalnya. Iya. Berarti bersambung ya. 5 bulan kemudian masih musim kemarau. Itu di Jawa Timur berarti. Yang lainnya berarti aman. Bukan seperti itu. Ya, bisa diperjelas lagi seperti apa? Akan ada rangkaian-rangkaian yang mengarah ke sana. Jadi daerah-daerah lain juga akan terjadi seperti itu. Yang mengarahnya ke sana. Mengarahnya ke daerah Jawa Timur. Berarti Jawa Barat juga ada Masih satu rangkaian. orang kayak dataran tinggi semua berarti ya. Apa tidak berdampak ke daerah-daerah utara, dataran rendah? Ya seperti itu dampaknya yang kalau menurut ilmu pengetahuan ini turun, ini akan naik. Air itu akan naik. Ya. Sebelah selatan turun, sebelah utara air akan naik. Seperti tekanan. Jadi gambarannya seperti itu ya untuk kedepannya. Mohon maaf, cuma seperti itu saya bisa menjelaskan. Tidak apa-apa. Saya tidak berani. Sedikit apapun informasinya sangat berguna bagi kami. Agar kami hati-hati dalam menghadapi 5 bulan ke depan berarti ya. Bisa diceritakan, mohon maaf, 5 bulan ke depan dengan bencana-bencana tersebut atau pembersihan-pembersihan tersebut. Apakah ada pembersihan terhadap, mohon maaf, jiwa atau nyawa manusia? Itu sudah pasti. Berdampak ke sana juga. Itu sudah pasti. Tujuan dari pembersihannya seperti itu. Pembersihan alamnya. Karena di dalam alam itu ada yang menempati makhluk-makhluk.
seperti kami makhluk-makhluk jin, sebutlah makhluk goib, siluman apapun, juga dari golongan panjenengan manusia yang sekiranya mereka energinya sama. Misalkan mereka negatif, ya siap-siap untuk dibersihkan. Berarti menyeluruh ya pembersihannya. Seluruh, artinya bukan hanya di Pulau Jawa ini saja. Di seluruh dunia juga seperti itu. Cuma ya tadi munculnya energi itu karena adanya energi positif, energi yang bagus, yang menembus seluruh lapisan, yang asalnya ini dari sini, dari Pulau Jawa ini. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan juga bahwa ini pun merupakan sebuah tanda-tanda kemunculan beliau, gitu ya. Tapi ya seperti itu. Manusia, bangsa panjenengan, yang memang jauh dengan keimanan yang sebenar-benarnya keimanan mereka, tetap akan menolak. Mereka hanya menyangkut pautan dengan akal pikiran mereka. Kejadian alam hanyalah kejadian alam, fenomena alam. Menurut akal mereka, karena terjadinya ini, terjadinya itu, mereka selalu dikejar dengan akal pikiran ilmu yang mereka ketahui. Standarnya ilmu pengetahuan. Iya, mereka jarang. Hanya segelintir orang yang mengerti bahwa kejadian ini sebenarnya adalah suatu proses. Bencana-bencana alamnya adalah suatu proses. Proses pembersihan. Karena sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Betul. Allah tidak murka. Tapi petugas-petugasnya murka. Tapi petugas juga kan kalau misalkan tidak ada surat tugasnya, mereka tetap tidak melaksanakan. Sekiranya sudah terlalu berlebihan, harus dinetralkan lagi. Jangan sampai berlebihan. Keseimbangan juga ya. Iya, dinetralkan seperti itu prosesnya. Tapi karena akal pikiran, akal manusia, keilmuan manusia itu sendiri, mereka jarang nyampe ke sana. Hanya karena fenomena alam. Fenomena alam. Karena begini, karena begitu. Semuanya mengalahkan logika dan ilmu pengetahuan serta teknologi bagi kami itu. Padahal tidak hanya cukup dengan hal itu kan. Perlu teknologi, perlu. Karena manusia hidup harus berkembang, berproses. Semakin zaman itu semakin berkembang proses. Perlu teknologi, tapi bukan teknologi itu yang kita percayai. Justru dengan adanya teknologi itu, siapa yang bisa menciptakan, muncul di akal pikiran mereka tanpa Allah, tanpa kuasanya Allah? Mereka tidak bisa berpikir, tidak ada apa-apanya. Mereka tidak sampai ke sana.
hanya segelintir orang-orang saja yang paham dengan ketakwaan, dengan keimanan. Iya. Ini kami juga di dunia kami, yang khususnya di Pulau Jawa, banyak manusia-manusia yang tokoh-tokoh masyarakat. Mereka sangat menganjurkan berbuat kebaikan, buat amal ibadah. Yang lucunya ini ketika sudah bencana ya di mana-mana lah. Termasuk yang kemarin kita kena COVID, setelah COVID beres, Jumat Berkah, mereka mengadakan bagi-bagi makanan. Mereka beranggapan supaya kedepannya tidak ada lagi musibah. Nah, di daerah-daerah pun sama. Ketika bencana sudah datang, beres, baru mereka mengadakan istilahnya pencegahan bencana dengan melakukan sodako-sodako. Padahal kan sesungguhnya sodako itu kan menolak bala. Yang seharusnya didahulukan dulu sodakonya supaya bala itu tidak terjadi. Kembali ke bencana, Anda kan tadi tugasnya di Demak. Kalau kerajaan Anda sendiri ada di mana ini? Ya, di daerah situ. Di daerah situ. Tapi Anda mengetahui seluruh Jawa gitu kan ya? Ya, kebetulan kerajaan kami mengetahui Iya, ada surat tugasnya di raja kami. iya, Bahkan raja kami mendapat perintah dari malaikat Mikail. Sudah banyakkah kerajaan-kerajaan di sana yang Islam? Alhamdulillah, Ya. saat ini sudah. Ya, mohon maaf, Islam seperti yang ada di sini kan? Betul, kami sudah mengikuti beliau. Ya, alhamdulillah. Banyak dari kami yang dulu Islam tapi bukan mengikuti beliau. Jadi kami masih mencampur adukan Iya, pemahaman kami. sama nih bangsa kami juga seperti itu. Bangsa kami Iya, pun sama seperti itu. Alhamdulillah, kerajaan kami sudah dimuslimkan. iya. Ya, beliau. Alhamdulillah, terima kasih ya. Apakah ada lagi yang bisa disampaikan sebagai bahan informasi dan renungan bagi kami bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak di balik semua bencana selalu ada hikmah. Insya Allah Ya, bagi golongan panjenengan ya, ataupun bagi orang-orang muslim yang seiman. Muslim yang seiman. Insya Allah di balik semua kejadian-kejadian ini. Kejadian yang saat ini terjadi bukan hanya di Pulau Jawa. Di Sumatera, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang mereka masih tetap memegang teguh. Masih tetap tunduk dan patuh. ya, Insya Allah akan menemukan kebahagiaan. Akan datang kecerahan bagi mereka semuanya. Tapi sebalik, bagi mereka yang menolak ya, kebenaran, itulah ajab bagi mereka. Semoga mereka cepat bertobat amin. sehingga terselamatkan semua. Kembali ke Allah. Kembali ke Allah yang sebenar-benarnya Allah. Bukan Allah itu
mengatasnamakan Allah saja. Tapi perbuatan mereka jauh dari apa yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Rasul. Banyak-banyaklah sedekah seperti apa yang Kanjeng Rasul contohkan, juga beliau contoh. Totalitas saja sedekah. Iya. Jangan ada embel-embel saya sedekah pengen dapat balasan. Jangan ada embel-embel saya sedekah supaya terselamatkan dari bencana. Iya. Jangan karena sedekah saya pengen masuk surga. Jangan. Lakukan saja totalitas. Iya, lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Allah pun akan tahu. Betul. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mungkin mengganggu tugas Anda ya. Salam buat raja Anda yang di sana. Ya, baik. Terima Silakan kasih kembali. juga. Saya sudah diundang ke tempat ini. Saya tahu ini tempat apa. Mohon maaf atas sambutannya bila tidak semestinya. Tidak apa-apa, suatu kehormatan dengan saudara seiman. Suatu kehormatan bagi kami. Ya. Mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Harus menjalankan tugas lagi. Ya, silakan kembali ke tempat tugas. Titip salam buat raja Anda di sana. Ya, akan saya sampaikan. Ya. Ya. Baik, saya pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan pada semoga pasik yang energi-energi negatif yang tersisa keluar dari Allah. 97 suku serta korinnya masuk lengkap kembali Allah. Energi pulih 100%. Segar kembali badan, segar kembali pikiran. Demikian tadi wawancara ya dengan seorang petugas yang mengetahui kejadian atau fenomena alam khususnya di Pulau Jawa dengan bencana-bencana baik itu dari daerah pegunungan maupun daerah dataran rendah seperti yang terjadi sekarang ini, banyak banjir. Jadi intinya tetap kita pada garisnya, dalam artian kita harus tetap istiqomah, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi pesannya banyak-banyaklah sedekah, karena dengan sedekah untuk menghindari bencana. Tetapi sedekah yang bagaimana tadi juga dipesankan oleh doi, bahwa sedekah itu jangan diniatkan untuk mencegah bencana atau dengan niatan hal-hal yang lain. Lillahi ta'ala saja. Karena Allah lebih tahu. Mungkin itu dari kami untuk tayangan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.